Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang limit fungsi trigonometri, yaitu pengertiannya apa, rumusnya apa saja, dan juga cara menyelesaikannya. Oke, untuk pengertiannya terlebih dahulu, limit trigonometri adalah limit nilai terdekat pada suatu sudut fungsi trigonometri. Perhitungan limit fungsi ini bisa langsung disubstitusikan, seperti misalnya limit fungsi aljabar ya. Namun ada fungsi trigonometri yang harus diubah dahulu ke identitas trigonometri. Untuk limit tak tentu itu kalau hasilnya 0 per 0. Tuh, yaitu limit yang apabila langsung disubstitusikan nilainya bernilai 0. Tuh, bisa juga untuk limit tak tentu tidak harus memakai identitas tetapi menggunakan teorema limit trigonometri, atau ada juga memakai identitas dan teorema. Jadi ada dua-duanya dipakai nih. Maka apabila suatu fungsi limit trigonometri disubstitusikan nilai yang mendekatinya menghasilkan, dan maka harus menyelesaikan dengan cara lain. Oke, cara penyelesaiannya ada 4 cara ya. Substitusi dulu, tapi kalau substitusi hasilnya 0 per 0 atau 0, maka harus bisa difaktorkan atau dikurunkan atau dikalikan dengan sekawan. Tapi ketika disubstitusi sudah langsung mendapatkan hasilnya, yaitu berupa angka pasti bukan 0, misalkan dapat 2 atau langsung akar 2 atau apa, itu sudah ketemu jawabannya. Nah, ini ya yang harus kamu tahu dulu rumus-rumus dasarnya. Kalau sin x per x atau kebalikannya, dia akan nilainya 1. Gitu. Tan juga sama. Kalau ada ketemu sin per tan, dia juga 1. Atau tan per sin kebalikannya boleh, atau sin per sin atau tan per tan nilainya 1 asal nilai x-nya sama gitu. Begitupun juga ini kalau sin a per bx, jawabannya langsung a per b saja. Tan pun juga sama, sin per tan juga sama atau tan per sin tan per tan. Tuh. Nah, kalau nilainya cos akan ada seperti ini jawabannya. Jadi diingat saja gitu caranya. Kita langsung ke soal saja ya biar lebih paham. Oke, contoh soal. Nomor 1, limit x mendekati 0 dari sin x dikurang cos x. Untuk memperoleh nilai limitnya kita dapat mensubstitusikan nilai 0-nya ini. Ya, berarti langsung masukkan aja sin 0 dikurang cos 0. Sin 0 hasilnya 0, cos 0 min 1. Berarti 0 kurang 1 min 1. Maka inilah jawabannya. Karena sudah langsung ketemu min 1. Oke, contoh kedua, limit x mendekati setengah v dari cos kuadrat x per sin setengah x dikurang cos setengah x pangkat 2. Oke, jika x setengah v-nya disubstitusikan langsung, maka diperoleh bentuk tak tentu 0 per 0. Jadi kalau kamu langsung nih masukin di sini setengah v, x-nya diganti setengah v, dia akan ketemu hasilnya 0 per 0. Jadi harus menggunakan cara lain, yaitu disederhanakan dulu nih. Kan sin kuadrat ini bisa kita kuadratkan dulu ya. Jadi sin kuadrat setengah x ditambah cos kuadrat setengah x dikurang 2 sin cos ya. Nah, ini kan bisa menjadi nilai 1 nih. Ingat lagi kalau rumus sin kuadrat x plus cos kuadrat x itu nilainya 1. Tapi kalau setengah x juga sama 1. Nah, cosnya bisa kita ubah menjadi 1 min sin kuadrat x. Ya, diingat lagi kalau rumus kan tadi di sini rumus kalau sin kuadrat x tambah cos kuadrat x itu 1. Berarti kalau cos kuadrat x saja 1 min sin kuadrat x. Ingat-ingat lagi rumus identitas trigonometri. Nah, yang ini atas yang ini, yang atas yang 1 min sin kuadrat x bisa kita faktorkan. Jadi 1 min sin dan 1 plus sin. Nah, 1 min sinnya bisa kita bagikan atau kita coret, maka tinggal 1 plus sin. Barulah dari sini kamu substitusikan nilai setengah v-nya ini nih, nilai ininya kamu substitusikan, ganti dengan x gitu. Maka 1 plus sin setengah v. Setengah v itu kan 90 derajat. Berarti sin 90 derajat itu adalah 1. Maka 1 tambah 1 adalah 2. Oke, nomor 3, limit x mendekati 2v dengan
dari 1 min cos X per sin X. Nah sama nih, kalau 2V nya kita masukkan, dia akan 0 per 0. Coba kita buktikan ya, hasilnya akan 0 per 0 atau tidak. Sin 0. Jadi 1 min cos 2V per sin 2V. Cos 2V itu kan cos 360. Cos 360 itu 1, berarti 1 kurang 1. Sin 2V, sin 360 itu 0, berarti 0 per 0. Nah, ini nggak bisa langsung gitu. Berarti harus menggunakan cara lainnya. Cara apa? Kalikan dengan sekawan. Nah, kalikan sekawan nggak mesti harus lihat dari yang bawah. Biasanya kan lihat dulu yang bawahnya ya, terus cari kebalikannya. Ini bisa yang atas. 1 min cos X berarti lawannya atau sekawannya 1 plus cos X. Berarti ini dijadikan jadi 1 min cos kuadrat X. Sin X kali 1 sin X, atau boleh dipisah seperti ini nggak apa-apa. Nah, 1 min cos kuadrat X tadi kan jadi sin kuadrat X. Tuh, yang ininya bisa dibagikan. Sin kuadrat X dibagi sin X, maka tinggal sin X. Nah, barulah kita masukkan ke sini. Sin 2V. Maka dapatnya 0 gitu. Kalau 0 saja boleh ya, asal jangan 0 per 0 gitu. Atau misalkan angkanya yang 0-nya di bawah, misalkan 1 plus 1 per 0 di bawah gini. Ini kan hasilnya ada tak hingga ya kan. Tuh. Oke, nomor 4. Limit X mendekati 0 sin 2X per 3X. Ini bisa langsung saja menggunakan rumus ini. Perlu diingat ya, ini ya. Berarti kalau sin AX per BS langsung aja jawabannya 2 per 3. Yang ini pun sama kebalikannya. Jadi nggak mesti sinnya di atas. Nah, yang nomor 6 juga sama. Tan berarti 6 per 7. Atau kebalikannya berarti 2 per 7. Yang nomor 8 masih sama. Nah, nomor 9 juga ingat lagi pakai rumus ini. Berarti langsung dapat jawabannya 2 per 3. Nomor 10 juga masih sama, tan per tan seperti tadi ya. Nah, ini kalau sin per tan juga sama, langsung aja 3 per 4. 12 masih sama, langsung jawabannya 2 per 4 berarti setengah. Nah, untuk ini baru kita ubah. Cos 2X itu kan bermacam-macam ya. Ada sin kuadrat X min cos kuadrat X. Diingat lagi rumus identitas trigonometrinya. Untuk cos 2X ada sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X. Ada juga ada 3 ya. Ada juga 1 min 2 sin kuadrat X. Ada juga 2 cos kuadrat X min 1. Tuh. Mau pakainya yang mana dilihat dulu situasinya. Karena ini nomor 13 ini bawahnya itu adalah sin, berarti kita cari yang menggunakan sin saja, yaitu 1 min 2 sin kuadrat X. Berarti cos 2X nya kita ubah jadi 1 min 2 sin kuadrat X. 1 dikurang 1, 0. Min ketemu min jadi plus, berarti 2 sin kuadrat X. Kita bagikan. Itu ya. Berarti 2 atau kuadrat X, 2-nya kita keluarkan dulu. Kuadratnya kita keluarkan sama-sama dikeluarkan. Nah, sin ketemu sin tadi kan langsung aja jawabannya 1 per 3 dikuadratkan jadi 1/9 dikali 2, 2 per 9. Seperti itu. Nah, nomor 14 juga sama, kita ubah. Tadi kalau cos 2X sini ya, kalau cos 2X kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat X. Ini X-nya menjadi setengahnya kan, atau dibagi 2. Jikalau di sininya 3X, di sininya pasti 3 per 2X. Di sininya 4X dibagi 2 berarti menjadi 2X. Seperti itu. Maka nanti akan tinggal 2 sin kuadrat X per 3 per 2X sama 2 sin kuadrat 2X. 2-nya bisa kita coret. Nah, ini kita sama-sama keluarkan saja. Berarti 3 per 2 per 2. Berarti kan dikuadratkan masing-masing 9 per 4 per 4. Jawabannya akan 9 per 16. Nah, nomor 15. X pangkat 3 sin 2X
dikurang tan 2x. Berarti tan 2x nya kita ubah dulu nih sin per cos nih. Akan samakan penyebut, maka dapat sin 2x cos 2x min sin 2x per cos 2x. Cos 2x nya kita kalikan ke x pangkat 3 atau kita pindahkan. Nah, cos 2x nya lagi kita ubah lagi jadi 1 min 2 sin kuadrat x. 1 kurang 1-nya habis. Ini tinggal ini saja. Barulah kita pisah x pangkat 3 kita bagi 3. Gitu. Lalu x pangkat A dengan x sin 2x. Ini min 2-nya pindah keluar ya. Ini kan 1 per min 2. Biar lebih gampang. Sin kali sin kan sin kuadrat. Lalu cos 2x. Ini nilainya 1. Ini nilainya 1 per 2. Lalu ini nilainya 1, ini nilainya 1. Nah, 2x ini masukkan aja 0. Tuh, cos 0 itu kan 1 juga. Jadi min setengah kali 1 kali 1, min setengah kali setengah kali 1 kali 1 kali 1. Maka didapat min 1/4. Nah, nomor 16. Lim x kurang dari 0. Sin 2x min 6 per x min 3. Itu kalau kita ubah misalkan x min 3 nya menjadi y, berarti kan sin 2y per y. Ini kan 2x per 6 nya kita ubah jadi x min 3, jadi 2x min 3. Maka jawabannya 2 per 1 sama dengan 2. Itu nggak apa-apa meskipun di sini x nya, di sini y nya nggak apa-apa, karena kita mau membantu saja, mengubah saja. Tuh, nah ini juga sama, kita cari yang sama. Berarti kira-kira berapa? X min 5. Maka jawabannya 3 per 2. Oke, sekarang kita masuk ke limit ketahinggaan fungsi trigonometri. Jadi kalau x-nya mendekati tahingga. Dalam menentukan nilai limit trigonometri di ketahinggaan diperlukan penguasaan tentang konsep dasar trigonometri. Jadi harus tahu dulu yang tadi ya, cara-cara dasarnya itu. Lalu tahu dulu identitas trigonometri apa saja. Limit fungsi trigonometri dan limit fungsi aljabar di ketahinggaan. Untuk menentukan limit trigonometri tahingga dilakukan permisalan y sama dengan 1 per x. Jadi selalu pakai permisalan y sama dengan 1 per x. Kemudian akan diperoleh limit fungsi trigonometri. Kita langsung saja nih ke contoh soal. Limit x tahingga x sin 1 per x. Berarti misalnya sin y sama dengan 1 per x. Kita ubah. Kalau y 1 per x berarti x-nya akan 1 per y, kebalikannya juga. Lalu kita ubah. Nah, dari sini kan sama aja nih, jadi nilainya 1 gitu. Atau mungkin mau ini kamu ganti y juga boleh nih, limit y mendekati 0 sama saja. Hasilnya 1. Nah, jadi untuk mempermudah, balik lagi ke nilai limit seperti biasa. Oh, ini tahingga ya. Belum diganti. Ini juga tahingga. Berarti y 1 per x sama ya, kita ganti 1 per x. Berarti kan kalau ini kan 3 per x itu sama aja 3 kali 1 per x. Nah, 1 per x nya kita ganti y, maka 3y kan y. Jawabannya pasti 3 per 1 sama dengan 3. Nomor 3 pun sama, kita ganti 1 per x nya jadi y, nanti akan diperoleh 3 nya dikeluarkan dulu, 3 per y per tan 3y per 3y atau 3 per 3. Maka jawabannya 3. 3-nya dari sini. Nomor 4 juga sama. Berarti jadinya 2y. Atau mau diubah seperti ini juga bisa. Berarti jawabannya nanti akan 2. Yang nomor 5 juga sama. Kita ubah biar gampang. Nah, ini bisa kita ubah lagi menjadi sin kuadrat 2y. Tuh, sin kuadrat kan bisa kita ubah nih, sama-sama nih kita bagi 2 lah, kita pisah. Karena ada y juga di sininya. 1 per y kan ada y-nya. Maka yang ini jadi 2 per 1, yang di sini jadi 2 per 4. Maka diperoleh 4 per 4 atau sama dengan 1. Ya, nomor 6 juga sama. Jadi diingat-ingat aja dasarnya ya.
nomor 7 juga sama. Oke, jika ada soal-soal yang ingin ditanyakan, mungkin soal dari sekolah kalian yang ingin ditanyakan, boleh silakan saja ke Telegram saya. Nanti nama Telegramnya akan saya cantumkan di deskripsi, atau mungkin pernah saya cantumkan juga di deskripsi salah satu video saya. Bisa dicek saja di video saya yang statistik inference, tinggal dicek saja. Oke, nomor 9 pun juga sama ya. Jadi kita ubah Y itu jadi per X itu jadi Y. Nomor 10-nya. Oke, terima kasih. Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.